25 sampai ayat 29. Kita akan membacanya bergantian, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dari Daniel 6 ayat 25 sampai ayat 29. Saya baca ayat 25. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerka mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ayat 26. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah di ayat yang bagian yang terakhir ini adalah ending daripada cerita kisah Daniel, kehidupan Daniel. Daniel menjadi orang yang memiliki dampak. Daniel menjadi orang yang punya dampak bagi masyarakat, bagi bangsa. Bahkan di mana dia dipercaya menjabat satu pemerintahan, dia jadi berkat. Hari-hari ini kita lihat, ya, bahkan sepanjang kita kenal televisi, kita lihat banyak orang-orang yang terlibat di dalam korupsi. Begitu menjabat, punya kedudukan tinggi, sebagian besar mereka ada yang korupsi. Nah, akhirnya mereka tidak jadi berkat. Tidak berdampak bagi masyarakat. Padahal mereka adalah wakil rakyat. Tapi kita lihat Daniel, Bapak Ibu. Daniel ini orang yang luar biasa. Dia bisa memberi dampak di mana dia tinggal, di mana dia punya kedudukan. Bahkan dalam seluruh Persia, akhirnya Raja Darius memerintahkan untuk semua menghormati Allahnya Daniel. Untuk bisa menyembah Allah Daniel. Ini dampak yang sangat luar biasa dari kehidupan seorang Daniel. Maka banyak orang di bangsa itu yang akhirnya mengenal Allahnya Daniel. Dikatakan Allahnya Daniel itu dia membuat mujizat, membawa kesembuhan. Allahnya Daniel membuat tanda-tanda ajaib. Dan hal yang terjadi luar biasa yang dialami Daniel, pengalaman dengan Raja Darius adalah ketika dia dimasukkan dalam gua singa. Di situ Allah menunjukkan pertolongannya kepada Daniel sehingga Daniel namanya semakin masyhur, pemerintahannya, kerajaannya yang di mana dia bekerja di situ sebagai pejabat, semuanya berjalan dengan baik. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Saudara untuk kita menjadi pribadi, orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan yang bisa memberi dampak bagi orang di sekitar kita. Yang menjadi dampak bagi, ya enggak harus bangsa jauh-jauh ke bangsa yang besar ini. Tapi mari di mana dunia kita berada menjadi dampak. Memberi dampak kehidupan yang positif. Memberi dampak hal yang baik bagi sekitar kita. Kemarin pemuda remaja judulnya dari bulan Oktober ini adalah menjadi pemuda di dalam Kristus, ya ciptaan yang baru. Ya kalau ciptaan yang baru, yang lama berlalu, yang baru datang maka harus bisa memberikan terang atau pengaruh bagi orang lain. Dengan hal yang baru itu. Nah Bapak Ibu mari kita akan melihat dari cerita Daniel ini, apa yang dapat kita pelajari? Ya, apa yang dapat kita pelajari? Kenapa Daniel bisa jadi dampak bagi orang lain? Dan ini yang kita akan pelajari pagi hari ini. Sebagai jemaat, siapapun, ya, anak kecil,
orang muda, orang dewasa, orang tua. Kita harus bisa menjadi dampak bagi orang lain. Amin, saudara. Dengan bahasa yang kita dengar, yang kita kenal adalah menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang paling penting. Ya, jangan sampai nanti orang melihat kita ini orang Kristen yang aneh. Karena sekarang dunia melihat orang Kristen adalah orang yang baik, orang yang penuh kasih dan kemurahan. Makanya ketika kita sering lihat televisi, kadang kita menyesal ketika yang jatuh dalam dosa narkoba pakai kalung salib, saudara ya. Ya, ketika kriminal pakai kalung salib. Ini memalukan sekali, saudara. Padahal mereka memakai kalung salib hanya sebuah hiasan. Tetapi mari kita orang Kristen yang sesungguhnya, orang yang percaya yang sesungguhnya, biarlah kehidupan kita menjadi dampak, memberi dampak bagi lingkungan orang-orang di sekitar kita. Nah, kenapa Daniel bisa menjadi dampak bagi banyak orang? Dalam Alkitab tidak hanya mengenal Daniel, ada seorang anak kecil yang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, dia bisa memberi dampak bagi berapa orang? 5.000 orang. Ya, itu salah satu contoh. Lalu seorang perempuan atau pembantu loh. Pembantunya siapa? Naaman. Dia bisa jadi berkat, menjadi dampak bagi Naaman dan kekuasaannya. Saudara, terlebih kita semua saat ini. Saya percaya Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu jelas orang yang berbeda dengan orang lain. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang hidup dalam damai dan sejahtera. Mestinya kita bisa jadi berkat seperti firman Allah yang ajarkan pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu ya, apa yang membuat Daniel bisa jadi pengaruh atau jadi berkat atau jadi dampak atau memberi dampak bagi orang lain? Yang pertama mari kita lihat ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat ayat yang keempat berkata apa di sana? Ayat yang keempat berkata demikian. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Yang pertama, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Artinya spiritnya, rohnya itu di atas orang lain. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Semua manusia punya roh. Ini roh huruf kecil ya, bukan huruf besar. Jadi roh manusia. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Roh di atas rata-rata pada umumnya. Artinya Daniel punya semangat yang luar biasa. Daniel punya sesuatu yang berbeda. Spirit yang berbeda, semangat yang berbeda. Jadi ketika roh kita semangat, saudara. Walaupun tubuh fisik kita lemah. Tapi kalau roh kita ini kuat, roh kita ini on fire atau roh kita ini menyala, maka kita akan menjadi pribadi yang berdampak bagi orang lain. Firman Tuhan katakan apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kalau roh itu kita menyala-nyala, roh itu betul-betul kita fungsikan dengan posisi tempat di paling yang tepat di saat kita beraktivitas, maka roh itu betul-betul akan membakar semangat kita untuk berbuat baik, untuk menjadi dampak. Jadi saudara, latihlah roh ini untuk tetap menyala. Dengan apa? Nah, roh itu kan tempat di mana hubungan antara manusia dengan siapa? Tuhan. Ya. Hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi perbanyak hal-hal rohani masuk dalam roh manusia. Itu. Ya, jadi supaya kita bisa jadi dampak buat orang lain, memiliki apa saudara? Roh yang
luar biasa. Roh yang semangat, roh yang terus menyala dan tetap melayani Tuhan. Oke, sederhana saja. Nangkap sesuatu Bapak Ibu? Jadi untuk kita bisa menjadi dampak, menjadi pengaruh, kalau kita punya roh yang menyala. Roh yang luar biasa. Karena roh kita loyo, efeknya nggak akan ada. Pengaruhnya nggak akan ada. Yang kedua Bapak Ibu. Selain punya roh yang menyala, Daniel memiliki kepribadian yang baik, karakter yang baik. Mari kita baca ayat 5. Ayat 5 berkata begini. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Keren ya Daniel ya. Dalam pemerintahannya dia nggak pernah berbuat salah. Dia sangat cermat, dia sangat teliti. Jadi yang kedua, selain tadi punya roh yang menyala, yang kedua yaitu Daniel memiliki kepribadian yang baik. Memiliki karakter yang baik. Memiliki kehidupan yang baik. Saya mau tanya, kalau anak kita narkoba, bisa kita jadi dampak buat orang lain? Tidak bisa. Justru malah kita menjadi pengaruh yang jelek. Kalau kita, keluarga kita, anak Tuhan dikatakan, rajin ke gereja. Tapi ada keluarga kita yang mencuri atau dipenjara misalnya. Bisa memberi dampak? Tidak bisa. Justru orang berkata, ojo koyo anake kai, ojo koyo keluargane kai. Tapi kehidupan kekristenan yang akan memberi dampak, ada kekristenan yang betul-betul dalam kehidupannya dia tidak banyak berbuat salah. Punya karakter yang baik. Udahlah, di mana-mana orang sering berkata, wong Kristen kuwi kok apik ya. Coba saudara iseng-iseng aja saudara nanti ke sol sepatu atau ke tukang jahit. Bagaimana? Bapak kenal atau ibu kenal Bapak pendeta misalnya begitu. Atau saudara ke pasar tanya misalnya gitu. Saya tanya mereka, selalu berkata orang Kristen itu baik-baik loh Pak. Padahal hanya ketika Natal cuma dikasih kotak roti yang seharga 20.000. Mereka sudah mengecap bahwa orang Kristen itu baik. Terlebih dalam kehidupan kita sehari-hari. Karakter kita. Cara bicara kita. Kehidupan kita. Pola pikir kita. Kalau baik-baik saja keadaannya. Maka kita akan bisa mempengaruhi. Misalnya kita kerja di kantor. Orang di kantor itu akan merasakan. Kehadiran kita itu membawa mereka ke dalam sesuatu yang lebih baik. Saya bersyukur saudara, saya bukan orang kaya, saya bukan orang pintar, bukan pendeta besar. Tapi saya banyak berkomunitas. Dan paling saya heran, mereka berkata, nek lakone urung teko, suasananya sepi katanya. Ngerti maksud saya? Lakone sapa? Nah. Nek lakone urung teko, sepi. Artinya dalam kelucuan saja bisa jadi berkat. Tapi mereka tidak hanya lihat lucunya, tapi mereka lihat karakter kita. Sering kalau mereka sedang berselisih paham, saya mencoba untuk menengah-nengahi. Mengarahkan ke yang lain. Itu namanya memberi dampak. Dan banyak hal lah, saya nggak perlu ngomong hal itu. Sederhana sekali.
Tunjukkan kebaikan kita. Tunjukkan kehidupan kita yang asli bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang dunia akan melihat. Dan kita akan mempengaruhi mereka. Sederhana ya saudara ya. Udah hidup baik saja. Tidak bercacat, tidak tercela. Itu sudah pasti akan jadi berkat saudara. Daniel dikorek-korek, dicari-cari. Tidak ada. Karena memang Daniel orang yang baik. Amsal 22 ayat 1 berkata apa nasihat Amsal? Berkata begini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ya, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik lebih dipilih daripada kekayaan besar. Dan dikasih lebih baik daripada perak atau emas. Nama baik itu lebih penting daripada kekayaan. Itu terbukti. Banyak orang kaya tapi memeras. Menganggap orang rendah. Menganggap orang lain gak penting. Tapi ada orang sederhana. Orang gak banyak duit. Tapi dia bisa menghargai orang. Mendahulukan orang lain. Ramah terhadap orang lain. Disitulah bisa jadi berkat. Amin saudara. Jangan berkata, aku orang gak punya, gak bisa jadi berkat. Stop. Jadi berkat, jadi dampak tidak harus berbentuk pemberian atau uang. Memang itu akan lebih cepat pengaruhnya dengan pemberian. Tapi kalau memang kita nggak punya apa-apa, berikan hidupmu untuk mereka. Tunjukkan kita nggak punya, tapi kita setia beribadah. Omongan kita baik, omongan kita nggak mencela-menceri, omongan kita iso digugu dan ditiru. Itu yang penting Bapak Ibu. Wis ora duwe, kurus, hitam, ya toh? Mulutnya jelek lagi. Nah kalau sudah begini, masuk neraka saudara. Tapi walaupun kurus, krempeng, hitam, ceking, celananya nomor 27, kecil sekali saudara. Tapi kalau karakternya, hidupnya, orang melihat, itu loh anaknya itu. Baik banget. Lemah lembut. Tidak sombong. Rendah hati. Nah gitu saudara ya. Pengkhotbah 7 ayat 1 berkata begini. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Kemarin waktu saya berkunjung ke satu jemaat, ya itu punya minyak itu mahal sekali. Tapi ketika dia mau dandan, kesenggol pecah. Des! Waduh, ambune itu sampai mana-mana saudara. Wis wangi. Wah, sampai saya pulang itu masih tertinggal di sini saudara. Wah, ambune itu. Tapi apakah orang yang pakai itu karakternya sewangi parfum itu? Belum tentu. Saudara tahu cerita tentang ande-ande lumut? Nah kalau ini tidak bisa pakai gending ya. Putraku si ande-ande lumut, ono prawan. Ono apa? Ana putri kang unggah-unggahi, putrine kang ayu rupane. Terus jawabannya Anda dulu buat apa? Bu sibu kula mboten purun. Ora iso Mas, iki ora gending soalnya. Bu sibu kula mboten sagah merga bento ayu tapi kleting abang, kleting ijo, kleting biru, sisane si yuyu, kangkang artinya apa? Bobrok, ayu ting bobrok, cantik tapi karakternya bobrok. Wis diprawani karo yuyu kangkang, saudara. Tapi ketika giliran kleting kuning, ya toh, sama kakak-kakaknya itu dikai telek lencong di pipinya, yang lain pakai parfum. Ya paling tidak parfumnya yang harga-harga 500 lah, wangi. Ini dikai telek lencong saudara.
Tahu telek lincung? Kayak apa coba ambunya saudara? Yuyu kangkang saja, aduh, nggak mau saudara. Tetapi ketika yuyu kangkang, ketika si keriting kuning datang ke Ande-ande lumut, Ande-ande lumut menjawab apa? Bu sibu kula enggih purun, bu sibu kula badhe mudhun, keriting kuning. Orang ngerti terusane ya. Wah, pinter ya, sing iso apal pinter berarti. Siapa? Ande-ande lumut mau. Kenapa? Karena keriting kuning biarpun bau, tapi dia masih suci karakternya. Dia bisa mempertahankan hidupnya untuk hidup kudus, kata bahasa rohaninya. Maka si ande-ande lumut, kalau nggak salah itu ande-ande lumut itu aslinya dia seorang pangeran ya. Kalau nggak salah Sekartaji, yang keriting kuning itu Galuh Condro Kirono. Rada apal aku, soalnya wong ketopraan biyen. Jadi kisah seperti itu. Nah, kalau kita mau menjadi dampak bagi orang lain, maka kehidupan kita harus baik-baik saja. Dengan suaminya baik-baik, dengan anaknya baik-baik, dengan keluarganya baik-baik. Ketika keluarga kita baik, dari kehidupan sehari-hari sudah bisa jadi berkat buat orang lain. Apalagi kalau ditambah dengan pemberian, ditambah dengan perhatian, ditambah dengan yang lain-lain. Maka jelas mereka akan melihat orang Kristen luar biasa. Aku mau ikut seperti orang Kristen itu. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Yang pertama tadi apa? Memiliki roh yang menyala-nyala. Yang kedua, punya kehidupan yang baik atau karakter yang baik atau apa? Kepribadian yang baik. Coba katakan, pribadiku adalah pribadi yang baik. Bukan pribadi yang jahat. Ya, yang ketiga. Nah ini yang sudah disampaikan Pak Muji waktu doa Rebo ini disinggung ya. Yang ketiga, Daniel memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ayat 6 mari kita baca. Setelah mereka mencari-cari tidak ada kesalahan, maka di ayat yang ke-6 berkata begini. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada siapa? Dalam ibadahnya kepada siapa? Kepada Allahnya. Yang ketiga Bapak Ibu, Daniel memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Punya jam-jam doa kepada Tuhan. Makanya kemarin Pak Muji menyinggung, walaupun seorang raja, seorang yang sibuk, tapi Daniel tetap meluangkan waktunya. Waktu di pemuda saya juga sampaikan ini ya, di doa pagi ya. Anak-anak muda ingat enggak? Ya, ada 3 hal kan ada 2 hal yang saya sampaikan. Daniel punya jam doa. Punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Punya waktu yang khusus dengan Tuhan. Dia buat rumahnya, di atas rumahnya itu ada loteng. Dan di situ dibuat seperti pendopo kecil. Nah di jemaat kita ada yang rumahnya seperti itu. Tempatnya Mbak Meni. Kalau saya lihat Mbak Meni itu ada menaranya di atas. Tapi itu buat doa apa buat tidur Bu? Buat tidur ternyata ya. Kalau buat kantor. Nah, nanti buat doa Bu, itu bagus. Jam berapa gitu doa, jam 12 malam. Punya hubungan intim, hanya kita dan Tuhan punya hubungan, punya jam-jam doa. Daniel punya jam doa yang khusus. 1 hari dikatakan 3 kali dia datang menyembah kepada Allahnya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, berapa kali Bapak Ibu doa kepada Tuhan? Ini sama dengan Daniel Pak Timu. Berapa? 3 kali. Doa makan pagi, doa makan siang, dan doa makan malam katanya. Itu hubungan intim atau hubungan apa? Itu hubungannya dengan perut saudara. Berdoa supaya enggak keselak. Amin. Bersyukur atas berkat Tuhan. Tapi mari punya hubungan intim
intim dengan Tuhan, punya penyembahan tersendiri antara aku dan Tuhan. Di situ ada curhat kepada Tuhan, ada nyembah Tuhan, lalu kita mendengar suara Tuhan. Itulah hubungan intim. Oh 3 kali Pak. Pas kapan? Berangkat kerja, sampai di kantor doa, dan pulang kerja. Atau mau tidur, dan bangun tidur. Mau tidur, doa dulu. Bangun tidur, doa dulu. Mau makan, doa dulu. Tidur lagi. Oh, enggak begitu ya. Yang benar adalah yuk, orak ketang mung 5 menit, 10 menit, 3 menit. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang hanya kita dan Tuhan. Haleluya. Seperti ketika kita dengan waktu pacaran itu loh. Cuman aku dan kamu. Haleluya. Coba katakan, cuman aku dan Tuhan. Coba. Ya, jangan bilang cuman aku dan kamu, jangan ya. Cuman aku dan Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Haleluya. Mau ambil waktu? Karena dengan kita punya hubungan intim dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Sehingga kita bertindak hati-hati. Daniel punya jam doa. Daniel punya waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya saya senang dengan jemaat yang mungkin kalau doa di rumah terganggu dengan cucunya, dengan anaknya, mereka berdoa di gereja. Saudara, saya sudah ngomong sama Pak Win ya, dia tanya kok belum dipakai. Saya bilang Pak, kita akan pakai kalau sudah ada AC-nya, saya bilang. Kasih AC, kasih peredam. Dan saya akan umumkan ke jemaat. Itu tidak akan saya kunci menara doa itu. Jadi jemaat kapan saja datang. Bahkan nanti saya akan buka untuk umum. Khususnya untuk hamba-hamba Tuhan. Boleh doa di atas. Doa, dingin di situ, ada karpet, ada altar untuk berdoa. Jadi jemaat yang rindu bergumul dengan Tuhan. Silakan naik dan berdoa di situ. Kalau sekarang masih kotor, ya masih panas, belum ada kipas, belum ada AC, nanti saudara. Pelan-pelan saja. Nanti saya akan umumkan kalau sudah jadi. Dan yuk mulai bersama-sama. Kita menangis di situ. Ya, ajak istrinya, yuk mah kita doa di menara doa itu. Nanti kalau udah ada AC peredam kan orang tidak akan dengar. Nggak akan kedengaran dari luar. Saudara mau berteriak, mau jungkir balik di situ. Ngomong sama Tuhan sepuasnya di situ. Kita akan mulai belajar. Seperti Daniel. Dia ada punya loteng. Dia datang ke loteng, dia berdoa di situ. Amin saudara. Yang bapak-bapak datanglah di situ nanti. Doakan istrimu, doakan anakmu. Sehingga kita menjadi dampak bagi orang lain. Yang istri-istri datang, suaminya sedang kerja, ya wis masak wis rampung, datang ke sini, rak ketambing 10 menit, doa nangis Tuhan, berkati suami saya, berkati sekolah anak-anak saya, terus pulang. Tidak harus ketemu saya. Karena saya juga punya kesibukan pelayanan masing-masing saudara. Saudara akan menjadi dewasa rohani nanti. Dengan punya jam doa. Amin Bapak Ibu. Mau mengalami perubahan dan jadi dampak? Ambil waktu dan punya waktu untuk Tuhan. Punya hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang terakhir. Yang sangat terakhir saudara. Yang keempat itu sangat terakhir saudara. Yang tiga terakhir. Yang terakhir ayat 20, ayat 22. Mari kita lihat. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Kenapa kok saya sampai ke 4? Karena ini harus tuntas ya. Kalau dilewatkan nanti lali saudara ya. Mangan kene gurung tek gletake di balen iki ora enak saudara ya. Yuk kita baca ayat yang ke-20 dan ayat 22. Apa yang dikatakan di sana? Ayat 20 dan ayat 22 ya. 20 sampai 22. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Jadi ceritanya karena si Daniel ini tidak mau menyembah Darius atas rekayasa teman-temannya, maka dia dimasukkan ke gua singa.
Nah setelah dimasukkan ke gua singa, ya dikatakan, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel menjawab, ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja. Dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Yang terakhir Bapak Ibu. Daniel sudah difitnah, direkayasa, sampai masuk dalam penjara. Apa di gua singa itu. Dia tidak mati, tapi dia dibela Tuhan. Dan setelah dia keluar, perhatikan. Daniel tidak dendam. Daniel tidak membalas. Daniel tetap, ya Tuanku Raja, dimuliakan namamu. Dia tidak dendam dengan teman-temannya. Tapi pembelaan itu haknya Tuhan. Ternyata Raja Darius memerintahkan orang yang menfitnah Daniel dimasukkan dalam gua singa itu. Dan akhirnya dicabik-cabik sak tulang-tulangnya habis saudara. Daniel tidak pernah dendam kepada Darius yang memerintahkan. Daniel tidak pernah dendam kepada orang-orang di sekitarnya. Haleluya. Remaja kemarin saya ajarkan tentang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah kalau hidup kita seperti itu, orang akan melihat dan orang akan terpengaruhi, orang akan menikmati dari kehidupan kita. Jebul wonge ora dendam ya, orangnya baik ya. Padahal sudah disakiti loh. Orang lain gemes, orang lain jengkel. Aku kira udah jadi Pak Timo Ustaz. Iya kan? Ya saya cuma bilang, dah enggak apa-apa. Tapi sampai kamar saya, gitu saudara. Ya ketika ketemu orangnya, oh haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Ya dalam hatiku Tuhan sudah pakai kamu memproses saya. Tapi ketika masuk kamar, loro banget, gitu saudara ya. Tapi kita tidak boleh dendam, tetap mengasihi, mendoakan. Dan pasti kita akan jadi berkat bagi dampak, bagi keluarga, bagi tetangga, saudara. Kalau kita punya keempat hal tadi. Ya simpulkan firman Allah pagi hari ini. Bagaimana kita bisa jadi dampak bagi orang lain? Apa Bapak Ibu? Yuk simpulkan bareng-bareng. Yuk baca semua di situ. Ada kayaknya. Yang pertama apa? Memiliki roh yang menyala. Yang kedua, memiliki kepribadian yang baik. Ketiga, punya hubungan intim dengan Tuhan. Yang keempat, tunduk dan menghormati otoritas dan tidak dendam. Itu. Amin saudara. Saya kalau menjelaskan ini panjang sekali yang di bagian terakhir, tunduk dan menghormati otoritas dan tidak dendam. Ya, kadang-kadang gembala, ibu gembala sering punya kesalahan dan keterucut omong. Betul saudara? Ya, keterucut omong. Tapi posisi jemaat itu harus apa saudara di situ? Tetap tunduk dan hormat kepada pemimpin. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Tidak dendam. Ya sama ketika gembala, hamba-hamba Tuhan di sini tersakiti oleh beberapa mungkin kepleset omongan dari jemaat. Hamba Tuhan pun harus lebih mengasihi jemaat. Tidak boleh dendam. Ya, itu tetap memposisikan diri sebagai seorang hamba dan jemaat itu adalah raja yang harus kita layani. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semoga firman Allah pagi hari ini ya, walaupun dengan ilustrasi yang sederhana tadi, kita akan menjadi berkat, menjadi dampak bagi orang lain. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa kepada Tuhan, tundukkan kepala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pak Suradi berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya.